Baharudin Jusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Nasional. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Habibie menempuh pendidikan tinggi di Jerman dan menjadi ilmuwan kelas dunia di bidang aeronautika. Ia pulang ke tanah air untuk mengabdi, memimpin pengembangan industri strategis, dan membawa visi besar kemandirian bangsa. Habibie adalah sosok langka, cerdas, religius, nasionalis, dan penuh kasih. Sebagai pemimpin, B.J. Habibie menunjukkan orientasi pelayanan yang nyata. Ia pulang ke Indonesia bukan demi jabatan, tapi karena rasa tanggung jawab. Dalam masa jabatan yang singkat, ia mengambil keputusan cepat yang pro rakyat, membuka keran demokrasi, membebaskan tahanan politik, dan memulihkan hak-hak publik. Bagi Habibie, melayani bangsa bukan sekedar kewajiban birokrasi, tapi bentuk cinta, keberanian, dan pengabdian penuh hati. Akuntabel. Akuntabel berarti bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Saat menjabat sebagai presiden, Habibie mewarisi krisis besar pasca reformasi. Beliau bertanggung jawab menjalankan transisi demokrasi dengan serius melalui langkah-langkah terbuka. Yang pertama adalah membentuk UU Nomor 2 tahun 99 yang mengatur tentang kebebasan pemilu pertama di Indonesia. Di tengah krisis moneter, beliau juga membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional melalui UU Nomor 27 tahun 1998. Kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baik penerapan kebijakan ekonomi berbasis ilmu dan data berhasil membawa Indonesia pada stabilitas ekonomi semasa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Terbukti dengan menguatnya rupiah yang sempat anjlok bisa kembali stabil hingga menguat mencapai nilai Rp6.500 per US dollar. Hal ini membuktikan sikap kompeten yang dimiliki oleh Presiden ketiga Republik Indonesia ini. Harmonis. B.J. Habibie dikenal sebagai presiden yang dicintai oleh semua kalangan. Beliau menunjukkan sikap harmonis melalui langkah-langkah seperti menghapuskan larangan berbicara dan mengajar bahasa Mandarin yang sebelumnya berlaku di era Soeharto. Selain itu, beliau juga memberi peluang bagi rakyat Timur Timur untuk melaksanakan referendum kemerdekaan. Selain itu, beliau juga membentuk Inpres nomor 26 tahun 1998 tentang penghapusan kata pribumi dan non-pribumi sehingga mewujudkan prinsip kesetaraan dalam melakukan pelayanan. Karir yang gemilang sebagai Direktur Teknologi di industri pesawat Airbus tidak menghalangi B.J. Habibie untuk mengabdi kepada bangsa. B.J. Habibie rela meninggalkan jabatannya ketika diminta Presiden Soeharto kembali dan menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, menunjukkan nilai loyal yang dimiliki tokoh bangsa ini. Terus berinovasi membawa perubahan yang lebih maju. Nilai adaptif yang dibawa oleh B.J. Habibie tercermin dalam kemampuan untuk beradaptasi dalam bidang kepemimpinan, teknologi, dan ekonomi. Pada tahun 1998, B.J. Habibie menjabat jadi presiden. Beliau melakukan berbagai inovasi di bidang ekonomi untuk membenahi perekonomian rakyat, sehingga rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Pada tahun itu pula, nilai tukar rupiah berada di titik terlemah yakni 16.800 US dollar. B.J. Habibie terus berupaya melakukan berbagai inovasi. Dengan hasil, nilai tukar rupiah kembali menguat di angka 7.385 per US dollar. B.J. Habibie dikenal atas banyak kontribusi kolaboratif, baik itu dalam bidang teknologi maupun dalam bidang politik. Salah satu contoh dalam bidang teknologi adalah pengembangan pesawat N250, di mana dalam pengembangan tersebut melibatkan kolaborasi dengan banyak insinyur dan ahli dari PT IPTN. Selain berkolaborasi dengan PT IPTN, pengembangan pesawat ini juga melibatkan berbagai pihak lain, termasuk pemasok komponen dan lembaga penelitian. Sekian role model tokoh berakhlak dari kelompok kita. Terima kasih sudah menonton.